STA TV, media syiar Islam. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai mahar. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan mahar diberikan kemudahan dan keringanan. Dan di antara sebab atau hikmah mudahnya seorang laki-laki menikah dengan mahar yang mudah pula, disebutkan di sini, innal insana idza tazawwaja imra'atan bimaharin yasirin kana dzalika min asbabi tahsilil mawaddah wal mahabbah bainahuma. Waqad mara anifan qawlu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, inna ar-rajul latughla bi sadaqatin imra'atihi hatta yakunu laha adawatan fi nafsihi. Seseorang ketika dia menikahi wanita dengan mahar yang mudah, maka ini akan menjadi sebab terjadinya rasa cinta dan rasa sayang di antara keduanya. Ketika dia melihat istrinya banyak kelebihan yang dia miliki, pintar masak, rumah selalu bersih, kemudian ketika berbicara dia nyambung dengan suaminya, maka si suami akan berkata, subhanallah, bahagia sekali saya mendapat istri seperti ini. Prosesnya dulu gampang, maharnya juga tidak dipersulit. Pasti akan punya perasaan seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika misal dalam pernikahan dulu dipersulit, maharnya mahal sampai berpuluh-puluh mayam, ketika dia mendapatkan sesuatu dari istrinya, ketika dia melihat kekurangan dari istrinya, dia akan berkata, sudah maharnya mahal, nikahnya dulu sulit, ternyata begini nih modelnya. Dia akan banyak muncul pikiran-pikiran negatif. Ini hikmahnya disebutkan oleh para ulama. Antum merasa nggak kira-kira? Nggak ya? Atau mungkin pernah dengar pengalaman pribadi orang? Atau mungkin punya pengalaman pribadi? Demikian. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa innar rajul la yughla bi sadaqati imra'atahu hatta yakunu laha adawatan fi nafsihi. Seorang laki-laki ketika dia terkadang memberikan mahar yang tinggi kepada istrinya, terkadang akan muncul perkedongkolan dalam hatinya. Akan ada permusuhan di dalam hatinya. Nah, kalau seandainya misalnya si istrinya baik seperti yang kita sebutkan tadi, ya wajar saya dapat istri seperti ini. Maharnya saja ratusan juta. Wajar saya dapat seperti ini. Jelas ya? Tapi kalau seandainya dia mendapatkan istri dengan sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, maharnya murah, subhanallah, si suami pasti akan semakin cinta dengan istrinya. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Dan begitu juga ketika terjadi sesuatu antara si suami dengan si istri, perceraian misalnya, ketika mahar tersebut adalah mahar yang mudah, maka urusannya juga akan mudah. Urusannya juga akan mudah. Apakah misalnya si istri khulu? Jadi dalam permasalahan pisah
Antara suami dengan istri itu memiliki konsekuensi yang berbeda tergantung siapa yang menjatuhkan perceraian. Ketika yang menceraikan adalah si laki-laki, kalau seandainya belum sempat berhubungan badan, ya, dia menikahi seorang wanita, kemudian besok harinya sebelum sempat berhubungan badan sudah cerai, maka apa konsekuensinya? Setengah mahar tersebut diambil sama perempuan, setengahnya diambil sama laki-laki. Kalau maharnya yang mudah kan mudah dibalikin. Tapi kalau maharnya tadi maharnya sudah 300 juta. 200 juta sudah untuk pesta dan lain sebagainya. Beli ini, beli itu, tinggal 100 juta. Nah, otomatis si perempuan tadi harus memberikan 100 juta yang tersisa ditambah berapa juta tadi? 50 juta. Sulit kan? Sulit. Nah, apalagi misalnya yang menghulu atau yang menceraikan itu dari pihak perempuan. Si istri berkata, wahai suamiku, ceraikan saya sudah nggak kuat. Si suami, tidak, saya tidak akan menceraikan kamu, apapun keadaannya. Nah, ketika si suami tidak menceraikan istrinya tadi, si istri melapor ke kita di sini KUA. Saya sudah tidak mampu untuk hidup bersama dia. Saya ingin menggugat perceraian. Iya. Nah, kemudian ketika di pengadilan si suami juga tetap tidak mau menceraikan istrinya, maka pengadilan yang memutuskan apa? Khulu, perceraian dari sisi perempuan. Nah, kalau si perempuan yang menghulu, maka dia harus apa? Mengembalikan semua maharnya. Loh, kok maharnya tadi dia 500 juta, di mana dia mau bayar? Harus dikembalikan semuanya. Tapi kalau maharnya dulu seperangkat alat sholat, ya kalau memang alat sholatnya sudah tidak, dia pergi ke toko, ya ke toko Saudi Store atau ke Riyadh Store atau kemana, dia beli, ya beli sajadah berapa? 200 ribu hanya coba saja. Ada kemudahan di situ. Ya, namun bukan berarti seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau seandainya si laki-laki tersebut memang punya kemudahan yang banyak, ya dia memberikan lebih dari apa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada istri-istri beliau, maka tidak ada masalah selama dia punya kemampuan. Namun yang paling afdal adalah apa? Maharnya Nabi Muhammad SAW ataukah putri-putri beliau. Taib. Kemudian masalah yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu di sini dibahas, apakah boleh seseorang ya memberikan sebagian dari maharnya dan sebagiannya lagi hutang? Iya, misalnya si pihak perempuan mensyaratkan mahar 30 mayam. 30 mayam, satu mayam sekarang berapa? Kita anggaplah 2 juta. 30 mayam berapa juta? 60 mayam, 60 juta. Apalagi misalnya seperti yang saya sampaikan kemarin, nikahnya perempuannya dari Aceh PD. Ya, harus lengkap sama perlengkapan tidur, lemari baru, kasur baru. Berapa itu? Minimal 10 juta. Iya, belum lagi hidangan. Hidangan harus 40 hidangan. Satu hidangan 5 juta. Kalau ada 40 hidangan sudah berapa? 20 juta, 100 juta. Al-muhim. Iya. Nah ini ya berat mungkin bagi laki-laki ini. Ini mahar baru punya 10 mahar, 10 mayam. Sementara diminta 30 mayam. Ya sudah. Saya beri sekarang 20 mayam. 10 mayam, yang 20-nya hutang. Boleh atau tidak? Boleh. Para ulama mereka mengkiaskan mahar ini seperti al-iwad dari hal yang lainnya. Kita sekarang membeli barang, membeli sebuah mobil, harga mobilnya misalnya 200 juta, kita kasih 100 juta dulu, ya kemudian sesuai dengan perjanjian 4 atau 5 bulan lagi dia lunaskan. Boleh atau tidak? Boleh.
Iya, jadi mereka mengkiaskan begitu juga mahar. Karena mahar merupakan sesuatu yang itu apa? Berharga. Apabila diberikan sejumlah uang, ya, maka dibolehkan, tidak ada masalah. Bagaimana kesepakatan yang terjadi atau yang terikat di antara si laki-laki dengan perempuan tadi. Ya. Nah, apakah harus ditentukan masa waktunya berapa? Ya, nah jangan-jangan dia berikan mahar kepada saya 10 mayam, yang tersisa nanti 20 mayam, bisa-bisa sebelum dia bayar hutang maharnya dia sudah ceraikan saya. Di mana saya mau cari lagi? Iya. Nah, disebutkan oleh para ulama di sini, memang betul dia itu menyerupai daripada iwad. Iwad maksudnya ini diganti dengan ini. Tetapi tidaklah menyerupai secara keseluruhan. Misalnya seseorang membeli barang. Saya membeli barang, mobil. Berapa harga mobilnya? 200 juta. Ini 100 juta saya bayar. 100 juta lagi kapan? Enggak tahu, pokoknya nanti saya bayar. Boleh atau tidak seperti ini? Ini masih ada jahalah, harus disebutkan. Saya akan membayar insya Allah dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Diperjelas berapa lama waktu akan dia bayar hutangnya. Ya. Nah, adapun di dalam masalah mahar ini tidak ditentukan. Pokoknya saya berhutang kepada kamu 20 mayam emas. Kapan ada kemampuan saya akan membayarnya. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, kalau tadi jual beli mobil, hakikatnya apa? Ya uang itu sendiri, karena barang memang. Tapi kalau menikah sama perempuan kan bukan tukar-tukar menukar-makar barang. Tapi tujuannya apa? Al-istimta, dia menikmati berhubungan dengan perempuan tersebut supaya mendapatkan sakinah. Ya, kemudian mereka satu keluar satu rumah. Nah, di sini akan ada mawaddah. Sehingga berbeda dengan orang yang jual barang tadi, yang jual mobil tadi, ya memang waktunya harus ditentukan kapan. Bisa difahami di sini? Adapun mahar, kalau pun tidak ditentukan tidak ada masalah. Ya penting, ya itu menjadi hutang antum. Nah, kalau seandainya memang laki-lakinya adalah laki-laki yang saleh, pasti dia akan bertanggung jawab. Apakah misalnya hutangnya itu, ya, apakah dia misalnya sudah menceraikan perempuan tersebut ataukah dia tidak menceraikannya? Yang namanya laki-laki soleh pasti dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia takut ketika tidak memberikan apa yang itu merupakan bagian dari kewajibannya. Jelas ya? Cuman ini terus menjadi hutang dia. Kecuali kalau si perempuan tersebut mengatakan, ya sudah, saya maafkan atau saya lunaskan yang tersisa dari 20 mayam tersebut. Alhamdulillah. Tapi kalau dia mengatakan tetap sebagai hutang, ini tetap jadi hutang kita selama-lamanya. Ya, tetap jadi hutang. Nah, apakah si perempuan tadi mendapatkan pahala? Apakah dia mendapat pahala? Misalnya, ya sudah, saya memberikan tangguhan kepada engkau untuk membayar maharnya 20 mayam. Saya berikan. Dia dapat pahala atau tidak? Dia dapat pahala. Ya, hadis-hadisnya telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Allahu fi aunil abdi maka kana abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong saudaranya selama saudaranya itu menolong saudaranya yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Berilah kemudahan, jangan kau persulit. Dan juga Nabi mengatakan barang siapa yang seseorang memudahkan urusan saudaranya di dunia ini, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Pasti Allah akan memberikan kemudahan bagi dia. Siapa yang menolong saudaranya? Pasti. Iya. Nah, begitu juga telah teriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang seseorang itu telah menikah, maka dia telah menjaga apa? Setengah agamanya. Iya. Jadi sumber dosa pada manusia itu ada berapa? Ada 2 sumber dosa. Yang paling banyak berdosa pada manusia itu apa? Kemaluan dan lisannya. Nah, ketika dia sudah menikah, dia sudah menjaga apa? Setengah kemaluannya. Dia sudah ada tempat yang dia bisa tunaikan kewajiban, menunaikan apa? Hal yang dia butuhkan setelah dia menikah. Nah, otomatis
ketika dia melihat wanita-wanita lain, dia akan teringat saya punya istri. Kalaupun dia nggak sengaja melihat wanita yang lain, dia sudah ada pelampiasan. Dia pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan istrinya. Lah para antum yang tidak nikah kira-kira gimana pelampiasannya? Puasanya malas. Puasa malas. Nanti kalau makan mie pakai udang, pakai kepiting. Nah, gimana itu kira-kira? Gimana pelampiasannya kira-kira? Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumahnya. Kemudian beliau melihat seorang wanita tanpa sengaja. Dan wanita di zaman Rasul kita tahu adalah wanita-wanita yang memakai hijab dengan sempurna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah beliau. Beliau mendatangi istrinya satu persatu. Iya. Nah, kita hari ini gimana kira-kira? Antum keluar dari masjid, keluar dari rumah, apalagi kuliah. Ya, mungkin kalau kuliahnya di teknik perempuannya sedikit. Lah kalau kuliahnya di ekonomi, kuliahnya di kedokteran, gimana kira-kira? Kemana antum akan melampiaskan? Nah, ketika si wanita tadi dengan dia memberikan kemudahan kepada calon suaminya, yang kemudian dengan sebabnya si suami tersebut terjaga setengah agamanya, dan juga bapak dari si perempuan tadi dia menolong calon menantunya, maka subhanallah ini merupakan pahala yang sangat besar yang akan dia dapatkan. Dia telah menyelamatkan satu orang agamanya, dia telah selamatkan. Karena ini sumber dosa yang paling besar. Ya, kemaluan. Tinggal dia menjaga mulutnya, tinggal dia menjaga lisannya. Iya. Nah, wallahu alam bisawab juga mudah-mudahan dia termasuk dari orang siapa yang memberikan hutang kepada saudaranya, maka perharinya akan dianggap sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini menunjukkan Allah itu ya sangat cinta kepada hamba-hambanya. Jadi apa yang kita keluarkan dari harta kita atau apa yang kita miliki, kita tangguhkan, maka setiap hari kita mendapatkan apa? Pahala. Kalau kita tahu bagaimana besarnya pahala orang-orang yang kita hutangkan uangnya, ya, kalau kita tahu mungkin di yaumul qiyamah, ya Allah, kalau tahu begini besarnya pahala, maunya dia nggak usah bayar-bayar hutang saya. Ya, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan dari kebaikan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Jadi banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Bahkan terkadang subhanallah, ya, di dalam sebuah hadis atau dalam sebuah nas disebutkan, ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala membantu kalian. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kalian dikarenakan sebab orang-orang fakir di antara kalian. Iya, nah seorang yang belum menikah kan fakir dia. Ya, apakah fakir hartanya enggak cukup untuk uang, untuk apa? Enggak cukup dijadikan sebagai mahar, fakir dari hartanya, ataukah fakir karena enggak punya pasangan, fakir enggak? Ya, mungkin itulah sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Maka mudahkanlah. Iya, hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Tidak lama. Iya, paling lama hidup kita di dunia ini 70 tahun. Di atas 70 tahun kalaupun masih hidup, sudah sakit A, sakit B, sakit C, sakit D. Iya, sementara Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah. Kita tidak tahu mana di antara perbuatan baik yang kita lakukan yang terkadang itu menjadi sebab kesuksesan kita. Iya, mungkin di antara sekian banyak kebaikan yang kita lakukan, dari sholat kita, dari puasa, dari haji, dari sedekah, mungkin kebaikan yang itu membuat kita sukses ketika kita mudahkan seorang pemuda yang soleh melamar anak kita, kemudian kita mudahkan urusan pernikahannya. Mungkin itu menjadi sebab kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu. Makanya Allah katakan waf'alu khairan la'allakum tuflihun, berbuat baiklah. Ya, di situ engkau akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini sebagaimana yang telah kita singgung juga pada pertemuan yang lalu, anna sadaq milkun lil mar'ah laisa liwaliha minhu syai'un illa masumihat bihi lahu min antaibin nafs. Yang namanya mahar itu milik si perempuan, bukan milik walinya, kecuali apa yang si perempuan tersebut memberikan kelapangan bagi mahar yang diberikan kepadanya tadi, untuk orang tuanya ataukah untuk siapanya. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa atun nisa sadaqatihinna, dan berilah kepada wanita-wanita tersebut sadaq. Apa itu sadaq? Mahar. Jadi tidak dikatakan berikan kepada walinya, atau berikan kepada adiknya, atau berikan kepada bapaknya, tapi Allah mengatakan apa? Berikan kepada wanita tersebut. Wali abiha khasa ya'khudha min sadaqiha walau lam tu'dzan. Terkhusus tetapi dikecualikan kepada si bapak. Bapak boleh mengambil dari mahar anaknya tersebut walaupun dia tidak mendapatkan izin. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, anta wa maluk li abik, kamu dan hartamu milik bapakmu. Ya, jadi kalau seandainya antum punya orang tua yang kemudian antum tidak menafkahi orang tua antum, yang apa yang menjadi kewajiban antum, dia mengambil sebagian dari harta kita untuk mencukupi kehidupannya, dia tidak berdosa. Karena apa yang kita miliki itulah harta bapak kita. Dia tidak berdosa. Namun di sini disebutkan beberapa syarat. Pertama, alla yulhaqaha ad-darar fi maliha bidzalik. Tidak memudaratkan wanita tersebut ketika bapaknya mengambil mahar. Tidak memudaratkan dia. Ya. Kemudian yang kedua, alla takuna hiya muhtajatun ila hadzal mal. Perempuan tersebut tidak membutuhkan harta tersebut. Dia punya mahar misalnya 30 mayam, dia simpan mahar tersebut. Si suaminya orang yang mampu, setiap hari dia dinafkahi oleh suaminya. Kemudian si bapaknya mengambil sebagian dari mahar anaknya yang dia memang tidak butuh kepada mahar tersebut, itu dibolehkan. Kemudian yang ketiga, alla ya'khudha min hadha mal yu'tiha ghairaha min auladihi. Ya, syarat yang ketiga, tidak boleh bagi si bapak, ya, misalnya dia punya anak bungsu, anak paling kecil, ya, minta beli motor. Ya, daripada kata Pak Ustadz di pengajian boleh mengambil maharnya, mahar anak perempuannya. Besok diambil mahar anak perempuannya 10 mayam, dibeliin motor tuh adiknya. Ini enggak boleh. Tidak dibolehkan. Alla ya'khudha min hadzal mal liyu'tiyahu ghairaha minal auladi. Tidak boleh dia mengambil mahar tersebut dan diberikan kepada anak-anaknya yang lainnya. 6. Kemudian wa min huna yajib 'alal awliya ayattaqullahu ta'ala fi muhur mawaliyatihim wa ya'malu anna al-marhaqu lil mar'ah malakahallahu ta'ala iyyah fa'alamu yahtaju ba'da an-nas muhur bin banatihim wa ikhwatihim baghyan wa dhulman 'udwana. Di sini ada pelajaran yang berharga, wajib bagi para wali-wali untuk dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari mahar-mahar yang menjadi perwaliannya. Apakah anak perempuannya, apakah keponakannya. Misalnya si bapak sudah meninggal, pamannya yang menikahi perempuan anak keponakannya, maka hendaknya mereka takut dari harta-harta tersebut. Karena Allah telah menjadikan harta tersebut adalah milik si perempuan tadi. Hendaknya dia takut sama Allah dari mahar anaknya, kecuali apa yang telah kita sebutkan tadi. Syarat-syaratnya boleh si bapak mengambil dari mahar anaknya atau siapa yang menjadi perwaliannya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin di malam hari ini adalah malam terakhir pembahasan kita dalam masalah mahar, ya, dan telah kita sebutkan bab mahar ini dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Ya, mungkin kita tidak banyak menyebutkan materi di malam ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan apakah mengenai mahar, ya, atau di luar pembahasan mahar, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Pak Anwar. Kelaziman di tempat kita, Ustaz. Ya. Itu mahar itu ditentukan oleh orang tuanya, Ya. ayahnya. Ya. Nah, sedangkan anaknya sebenarnya tidak ada persoalan.
Ya. karena mungkin dia suka. Jadi ini kan jadi persoalan karena orang tua yang menentukan, Ya. sehingga barangkali jumlah yang ditentukan itu agak mahal. Ini kan persoalan. Ya, betul. Padahal yang hidupnya itu nanti kan seolah-olah si anaknya kan udah lepas. Ya. Seperti itu lagi. Tapi efek yang seperti Ustaz sampaikan tadi, Nah, ini mereka lah yang nanti akan rasakan karena mahalnya terlalu tinggi. biasa. Sisi lain mungkin ada contoh juga seperti Ustaz sebutkan tadi bagaimana maharnya Rasulullah. Ya. Walaupun kita tidak boleh melebihi daripada anak atau putri Rasulullah. Ya. Itu satu. Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, tadi tidak disebutkan dengan jelas Ustaz. Dan Ya. orang tua yang dibolehkan, terutama ayahnya itu dibolehkan mengambil sebagian dari mahar si anaknya. Ya. Apakah itu hanya untuk kebutuhan primer hidupnya, Ya. atau boleh juga hal yang lain yang Baik. tidak boleh seperti yang disebutkan tadi untuk membelanjakan kepada si anak-anak atau adik Baik. demikian. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Taib. Tadi kita membaca ayat bahwasanya mahar itu adalah milik si perempuan tadi. Ketika itu menjadi miliknya, maka keputusannya itu sebenarnya kembali kepada si perempuan tadi. Nah, kalau seandainya si perempuan misalnya menentukan maharnya dengan cara yang mudah, maka hendaknya orang tua mengikuti apa yang keinginan dari anaknya. Tapi kalau seandainya si bapak memang sudah bersikeras untuk menentukan mahar tidak boleh kurang dari mahar kakak-kakak perempuannya, ya mau gimana lagi? Karena yang menjadi sebab perwalian itu adalah si bapaknya. Nah, kalau si bapaknya memang ya syarat yang dia lakukan tadi tidak terpenuhi, dia tidak akan menikah, ya sudah si laki-laki ya memang keadaan dan kondisi dia untuk lebih banyak berjuang dan lebih banyak bersabar ketika dia mendapatkan orang tua yang seperti ini. Ya tentunya orang macam-macam. Ada mungkin kemudahan dari orang tuanya, ada kesulitan di sana, ada kesulitan di sini, ada kemudahan di sana. Begitulah roda kehidupan manusia. Ya kalau memang seandainya dia mampu untuk memberikan apa yang disyaratkan dari pihak keluarga, ya sudah dia jalani. Tapi kalau seandainya memang dia tidak punya kemampuan dengan syarat yang berbelit-belit, syarat yang begitu banyak, perlu antum ingat ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, manusia yang paling terbaik di muka bumi ini setelah para nabi, setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, itu pernah ditolak 4 kali. Berapa kali ditolak? 4 kali. Ya, jadi antum jangan berputus asa. Baru sekali melamar, tadinya sudah oke semuanya, tiba-tiba ada kendala di ujung masalah, jadi batal. Kita enggak setampan Umar bin Khattab. Kita enggak seperkasa Umar bin Khattab. Kita enggak sehebat iman dan amal yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Ya, maka hendaknya jangan berputus asa. Wanita di dunia bukan itu saja. Wanita di dunia bukan dia saja. Banyak wanita-wanita lain di dunia. Mungkin kalau seandainya kita jadi menikah dengan dia, justru mudarat yang kita dapatkan. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu pikir itu adalah kebaikan buat kamu, terkadang itu jelek buat kamu. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan kepada kita seorang wanita yang cocok buat kita. Dan tidak tanggung-tanggung ya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika Umar melamar seorang wanita, yang menjadi selangkainya siapa? Siapa yang jadi selangkainya? Aisyah. Enggak tanggung-tanggung, selangkainya Aisyah. Wanita yang paling terbaik ya di antara wanita-wanita yang mulia di muka bumi ini, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita menyebut Aisyah, mungkin ada sedikit hal yang perlu untuk kita sampaikan. Ya, mungkin hari-hari ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya lagi viral di media sosial atau di tempat lainnya di dunia nyata atau wallahu alam bisawab, ada seseorang mengatakan bahwasannya Aisyah ini adalah wanita gaul. Terus suka apa? Suka traveling katanya.
Ya, terus juga apa? Ya, berat badannya itu adalah berat badan wanita solehah 55 kilo. Iya. Ini 3 ucapan yang terucap. Pertama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita berdakwah, kita sudah ada metode yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang aku menyeru manusia di atas jalan tersebut, di atas basirah. Dan aku dan orang-orang yang bersamaku berjalan di atas jalan ini. Jadi dalam seorang berdakwah, kontennya itu sesuatu yang sudah jelas dan gamblang, disebutkan oleh Nabi SAW. Dan juga jalannya itu wasilahnya juga apa yang telah ditentukan di dalam syariat. Iya, ketika Anda menjadi seorang dai, Andalah yang mengajak orang-orang yang masih minim dengan ilmunya kepada apa? Kepada ilmu, kepada jalan yang benar. Jangan sampai Anda orang yang memiliki ilmu, kemudian Anda ikuti keinginan orang-orang yang tidak punya ilmu. Ini kan terbalik namanya. Terbalik atau enggak? Jadi sekarang yang punya ilmu kamu atau orang yang kamu ajak? Orang yang kamu ajak menurut pandangan Anda adalah orang yang tidak punya ilmu. Makanya diajak kepada ilmu. Jangan kamunya lari kepada orang yang tidak punya ilmu. Ini keliru. Bisa difahami? Jangan kita ikuti keinginan-keinginan orang. Tapi keinginan-keinginan orang ini kita tundukkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya, kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seluruh manusia di muka bumi ini apa? Taat sama Allah, enggak disuruh. Kita enggak punya apa? Enggak punya kemampuan. Kita hanya diperintahkan oleh Allah fazda bima tu'mar. Perintahkan, jalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Engkau sampaikan kebenaran, diterima alhamdulillah, tidak diterima toh orang yang lebih mulia dari kamu, Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah 900 tahun lebih, anaknya tidak bisa masuk Islam. Anaknya sendiri enggak masuk Islam. Apakah Nabi Nuh kurang hikmah dalam berdakwah? Apakah Nabi Nuh kurang keren dalam berdakwah? Apakah Nabi Nuh mungkin kurang gaul dalam berdakwah sehingga anaknya sendiri tidak bisa masuk Islam? Nabi Nuh dakwanya bukan model seperti kamu. Nabi Nuh berdakwah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Diterima ya alhamdulillah, tidak diterima beliau sudah menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling terbaik, yang paling hikmah, yang paling baik akhlaknya, yang paling sejuk lisannya. Beliau tidak bisa mengajak pamannya Abu Thalib masuk Islam. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita jangan kita membebani diri. Sehingga kita membebani diri apa yang itu di luar kebatas kemampuan kita. Agar bagaimana orang atau audien yang kita ajak itu senang dengan kita. Akhirnya serempet sana serempet sini. Pakai kalimat-kalimat yang naudzubillah. Ya, ketika kita berdoa wallahu alam ya, mungkin namanya kalimat-kalimat itu akan bertambah. Ya, mungkin ketika kita berdoa sama Allah seperti kita kirim WhatsApp. Ya, terkadang dibaca, terkadang di-reject atau seterusnya. Apa-apaan dakwah seperti ini ya ikhwah? Apa-apaan di dakwah seperti ini? Ya, akhirnya naudzubillah keluar dari mulut laki-laki ini, Nabi Musa itu premannya Nabi. Untuk apa dia mengucapkan kalimat seperti ini? Supaya apa? Supaya kelihatan gaul, supaya kelihatan anak muda nanti bisa mencocoki Aisyah. Berarti kalau perempuan suka jalan-jalan, suka kesana kemari, itu wanita yang baik. Padahal Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, hendaknya wanita-wanita tersebut tinggal di rumah-rumah mereka. Ya, ini sifat. Kira-kira kalimat gaul dalam bahasa kita apa? Konotasinya baik atau tidak baik? Itu cewek gaul, itu cewek rumahan. Biasa gitu kan? Itu cewek-cewek gaul tuh, saya enggak mau. Saya enggak mau punya istri seperti cewek gaul. Saya ingin punya istri cewek rumahan. Betul enggak? Dalam keseharian bahasa kita.
Laki-laki yang soleh pasti dia akan mengatakan apa? Saya nggak mau cari cewek-cewek yang gaul sana gaul sini, pingin yang rumahan, nggak dikenal sama orang, yang nggak eksis di Facebook atau lain sebagainya, kan begitu? Setuju atau enggak? Setuju ya. Taib. Kemudian perempuan-perempuan yang suka traveling itu biasa siapa? Hah? Siapa yang kita kenal perempuan kadang ke sana, kadang sana, kadang sana, kadang sana? Siapa itu biasanya? Hah? Ya artis biasanya. Iya, ada misalnya orang, Masya Allah itu istri ulama itu, dia terkadang di Amerika, terkadang ke sana, traveling sana. Ada. Ini sifat orang baik atau sifat yang nggak baik? Hah? Ini sifat bukan sifat orang baik. Ya, kemudian ya, kalau seandainya dia maksudkan, kalau hendaknya seorang wanita dia menjaga badannya, dia menjaga tubuhnya, karena memang kebiasaan laki-laki dia suka punya suami yang langsing. Kalau seandainya dia memakai kalimat yang punya istri yang langsing, kalau dia menggunakan kalimat seperti ini mungkin lebih baik. Karena Allah mengatakan apa? Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Apa kata Abdullah bin Abbas? Aku suka untuk berhias, aku suka istriku berhias sebagaimana aku juga, oleh karena itu juga aku suka aku menghias diriku seperti aku suka istriku berhias untuk diriku. Gak ada masalah. Ketika kita suka istri kita itu kurus, nah kita juga harus kurus. Jangan kita menuntut istri kita harus kurus, kita Masya Allah badannya, perutnya. Ini namanya nggak adil. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Apa yang kau tuntut dari istrimu, maka sebesar itu pula kewajiban yang kau berikan kepadanya. Ini namanya keadilan. Nah, wanita yang baik makanya dia akan berusaha untuk menghibur suaminya. Tapi terkadang ada juga si suami, saya punya suka istri apa? Suka istri yang gendut. Kenapa? Karena istri yang gendut itu banyak makan. Ya, kalau dia banyak makan berarti dia banyak menghabiskan rezeki yang kuberikan, maka semakin besar pahala yang kudapatkan. Apa kata Nabi? Apa kata Rasulullah? Dinarun anfaqtahu lil fuqara, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtu li ahlik a'dham wa ajran indallah. Ada harta yang kau keluarkan di jalan Allah, ada harta yang kau berikan untuk fakir miskin, dan ada harta yang kau berikan kepada istrimu dan anak-anakmu dan keluargamu, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Antum kasih makan, pagi minta nasi gurih, ya, jam 11 minta lontong, ya, jam selesai makan siang makan di rumah, malam sebelum maghrib minta makan pizza hut, sebelum tidur minta jus pokat. Nah, sebesar apa yang antum berikan kepada istri, antum berpahala terus. Jadi jangan antum pikir antum beli makanan kepada istri antum nggak dapat pahala. Pahalanya besar. Semakin banyak harta antum dimakan oleh istri antum, maka semakin apa? Semakin banyak pahala antum dapat. Tapi itu kembali kepada orang. Saya suka lihat istri saya yang Masya Allah montok. Saya suka. Misalkan orang mengatakan demikian. Nah, jadi ini bukan jadi sebuah standar. Nah, ini perlu difahami. Ya, tapi kalau dia mengatakan, ya hendaknya seorang wanita dia berusaha, wanita yang soleh berusaha apa yang dia cinta, apa yang disukai oleh suaminya. Kalau suaminya suka demikian, maka dia berusaha untuk dia melakukan apa yang dicintai oleh suaminya. Kalau suaminya suka dia kurus, dia usahakan untuk dia kurus. Nah, kalau kalimat ini benar atau salah? Benar, enggak ada masalah. Tapi ketika dia membatasi 55 kg, memang betul Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dia nukilkan memang benar. Cuman disebutkan dalam riwayat hadis yang lain, disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika badanku sudah berisi, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang biasanya kalau lomba lari aku yang menang, tapi ketika badanku sudah berisi, aku kalah lomba lari dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak solehah lagi? Hah? Nah, juga Rasulullah menyebutkan tentang Aisyah menyebutkan tentang Sauda. Sauda adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi setelah wafatnya Khadijah. Ya, termasuk istri Rasulullah yang paling tua.
Iya. Disebutkan oleh Aisyah, Sauda adalah wanita yang gemuk dan jalannya lambat. Karena saking gemuknya jalannya apa? Lambat. Apakah kemudian Saudah bukan wanita solehah? Iya, inilah akibat. Akibat berusaha untuk bagaimana audiennya senang dengan pengajiannya, maka serempet sana serempet sini. Ini bukan hal yang baik. Apalagi Anda mengatakan Nabi Musa alaihissalam premannya Nabi. Preman itu baik atau jelek? Hah? Ada, preman itu preman baik. Nggak ada apa yang namanya preman itu orang jelek. Dia berdalilkan Nabi Musa alaihissalam waktu itu memukul seseorang tanpa sengaja kemudian meninggal. Tanpa sengaja. Nah, preman itu biasa memukul orang sengaja atau nggak sengaja? Malakin orang sengaja atau nggak sengaja? Sengaja. Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja. Dan bersama dengan itu beliau sudah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai-sampai orang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, berdoalah dan mintalah kepada Allah agar Allah segera melakukan persidangan. Apa kata Nabi Musa? Aku bukan orang yang berhak untuk kalian minta. Karena aku telah pernah berbuat sebuah kekeliruan. Kekeliruan yang dibuat oleh Nabi Musa itu pun beliau tanpa sengaja. Orang tanpa sengaja tidak berdosa. Bagaimana kemudian disebut Nabi Musa itu sebagai apa? Sebagai preman. Makanya saya sering menyampaikan kepada antum semuanya. Kita menuntut ilmu itu bukan untuk hiburan. Kalau antum dulu nonton bioskop, antum cari hiburan betul. Iya, antum dulu hidup dengan musik, kita cari hiburan. Ketika dalam urusan agama ini bukan cari hiburan. Ketika kita ingin hijrah, ya, kemudian kita ingin istiqomah, ya, kemudian kita cari majelis-majelis yang bisa mengangkat kebodohan dari kita, bukan untuk mencari apa? Hiburan. Bukan untuk mencari bagaimana retorika dalam berbicara. Ya, tetapi kita ingin menuntut ilmu walaupun orang yang berbicaranya apa? Ya bahasa Indonesia hana beres, bahasa Aceh hana pah. Apapun yang dibicara nggak ada yang beres. Tetapi bisa mengangkat kebodohan dari kita. Itu tujuan menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'dilu syai'un liman siyat niyatuhu. Ini antum harus perhatikan. Ini tujuan menuntut ilmu, antum pegang kuat-kuat. Apa tujuan kita menuntut ilmu? Bukan untuk hiburan. Ya, bukan untuk asik-asikan, bukan untuk gaul-gaulan. Tapi menuntut ilmu tujuannya mengangkat kebodohan dan kejahilan yang ada pada diri kita. Dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Ini tujuannya kita menuntut ilmu. Ya, jangan sampai kita keluar dari lubang buaya, kemudian hijrah masuk ke lubang harimau. Gak ada solusi jadinya. Ya, sudah hijrah, sudah rajin sholat, tapi mulutnya mengatakan Nabi Musa nabinya preman. Apa faedahnya ente? Yang dulu mungkin ente menjaga sekali Nabi Musa ulul azmi minar rasul, dia hafal dari kecilnya. Ulul azmi minar rasul, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, dia hafal semuanya. Sudah hijrah, Nabi Musa yang tadinya ulul azmi minar rasul jadi nabi preman. Lah buat apa ente hijrah? Mendingan ente jadi orang awam. Ya, masih memuliakan nabi, masih memuliakan rasul. Nah, ini hal yang perlu untuk antum fahami. Menuntut ilmu bukan untuk asik-asikan. Antum bukan sedang menonton teater, ya, sehingga siapa yang paling hebat di dalam berakting. Antum bukan sedang mendengar musik, ya, sehingga mana kalimat-kalimatnya yang indah. Tapi antum sekarang sedang berusaha untuk berhijrah dan menuntut ilmu, yang dengan ilmu tersebut bisa menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami oleh ikhwah? Inilah hal yang selalu didengung-dengungkan. Ambillah ilmu dari orang-orang yang mereka berusaha untuk berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Berhati-hati mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Inilah akibatnya. Inilah, ya, kekeliruannya adalah kesalahan yang sangat fatal. Ya, yang sebelumnya Nabi di awal dakwahnya tidak membawa rahmat. Baru ada rahmat setelah ada khulafa ar-rasyidin. Orang lain lagi. Ya, juga dai yang super viral sekarang ini. Ngomong tuh Nabi seperti itu.
Jadi ketika Nabi berdakwah fase Mekah, masa Madinah belum menyebarkan rahmat. Baru setelah datangnya Khulafaur Rasyidin baru ada rahmat di situ, karena baru ada khalifah. Karena sedang berdakwah di depan para pengagung khalifah. Di depannya saya nggak perlu sebut kelompoknya. Pokoknya kelompok pengagung khalifah. Nah, bagaimana audien yang mendengar ceramahnya senang? Nabi itu dulunya belum membawa rahmat ketika fase Mekah dan Madinah. Baru setelah ada khalifah baru ada rahmatnya. Nauzubillah. Berani dia atau tega dia mengorbankan nabinya demi hanya mendapat apa? Aplaus dari audiennya. Ini yang membedakan dakwah Ahlussunnah dengan bukan dakwah Ahlussunnah. Dakwah Ahlussunnah berusaha untuk menyampaikan sesuatu dengan dalil, menyampaikan sesuatu din ini dari manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang terbaik. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita tidaklah semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak semulia Nabi Nuh, toh dakwah mereka juga tidak diterima oleh orang-orang yang terdekat dengannya. Tidak ada takalluf. Wa ma ana minal mutakallifin. Tidaklah saya termasuk dari orang yang terbebani. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa difahami ya ikhwah? Hati-hati. Hati-hati. Ya, kalau ada seorang yang dia menghina ibu antum, menghina bapak antum, yang terkadang ketika dia menghina bapak kita, menghina ibu kita, bisa benar bisa salah. Antum benci nggak sama dia? Mau nggak antum bergaul sama dia? Bergaul saja nggak mau. Bagaimana lagi misalnya antum mau berjalan sama dia, mau menjimkan sesuatu dengan dia, duduk berlama-lama dengan dia. Padahal dia mencela ibu dan bapak kita yang bisa saja celaan dia kepada ibu bapak kita bisa benar. Tetapi masuk akal enggak? Orang yang ngakunya cinta agama, ada orang yang menghina nabinya, ada orang yang menghina rasulnya, ada orang yang menghina istri Nabi Muhammad, menghina nabi-nabi dengan ucapan-ucapan yang kotor, kemudian tidak ada rasa kecemburuan, ambil baik-baiknya, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Seharusnya kalau demikian Anda juga harus adil. Ada orang yang menghina bapak antum, ada orang yang ngibulin bapak antum, ambil nama dia baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Pernah enggak? Antum makan boikot dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ketika urusan dunia Anda. Tapi ketika itu kehormatan Rasul, ketika itu kehormatan istri Rasul, Anda mengatakan ambil baik-baiknya, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Di mana rasa cinta Anda kepada agama Anda? Gimana rasa cinta Anda kepada Rasul Anda? Di mana rasa cinta Anda kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ini disebabkan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat kurangnya memahami akidah yang benar, kurangnya memahami agama dengan benar. Ya, agama hanya sebatas mencari hiburan. Ya, cari asik-asikan, ngumpul-ngumpul. Ya, banyak teman baru, banyak nanti ya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sekarang jadi rame. Ya, jadi tenang karena sudah makin banyak teman. Bukan itu tujuan kita belajar menuntut ilmu. Itu adalah tujuan ke-10 yang paling terpenting, bagaimana kita bisa berjalan di atas jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan? Sudah adzan ya? Baik. Kalau belum adzan ada yang lain? Oh, sudah adzan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.